Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Hasanah dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Dalam video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang makalah yang pernah saya buat dengan judul Islam dan Terorisme. Tapi sebelumnya kita harus membahas satu persatu apa itu Islam dan apa itu terorisme. Dan setelah itu kita akan membahas apa sih hubungan antara Islam dan terorisme. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah Islam. Apa itu Islam? Islam merupakan agama wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dan dengan Islamlah Allah menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Dan dengan agama Islam juga ajaran-ajaran baik disebarkan dan rahmat bagi alam semesta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu terorisme. Nah, sedangkan terorisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai aliran atau tindakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan untuk mencapai suatu tujuan. Yang sering kita dengar dan sering kita ketahui dalam berita atau liputan bahwasanya teroris dan terorisme saling dikaitkan satu sama lain. Terorisme adalah alirannya dan teroris adalah pelakunya. Nah, banyak yang mendefinisikan bahwasanya terorisme adalah suatu tindakan yang menimbulkan rasa tidak tenang atau tindakan teror terhadap seseorang atau terhadap suatu organisasi. Nah, lalu apa sih hubungan antara Islam dan terorisme? Mengapa banyak yang menyangkut pautkan Islam dan terorisme? Lalu apa sih hubungan antara Islam dan terorisme? Ada beberapa peristiwa yang terkadang dihubungkan antara Islam dengan terorisme. Sebenarnya hal tersebut terjadi karena pemahaman yang salah terhadap agama Islam sehingga ada beberapa orang yang menyangkut pautkan Islam dengan terorisme. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Islam tidak pernah mengajarkan untuk bertindak kekerasan, tetapi Islam selalu mengajarkan untuk saling mengasihi dan berbagi. Dan mereka yang mengatasnamakan Islam sebagai penganut terorisme bisa jadi mereka yang membenci Islam dan menyebarkan isu-isu negatif tentang agama Islam. Nah, terorisme sebagai tindakan kekerasan. Nah, setelah kita membahas definisi Islam dan terorisme dan apa hubungan antara keduanya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara terhindar dari pemahaman yang salah dan perilaku yang mengarah kepada terorisme tersebut. Yang pertama adalah diperlukannya ilmu yang baik dan benar tentang agama Islam serta memahaminya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah meminimalisir kesenjangan sosial inter dan antar umat beragama. Yang ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat adalah menjaga perdamaian. Nah, karena kita memiliki bermacam-macam agama, budaya, adat istiadat, di sini diperlukan perdamaian, menjaga kesatuan juga untuk menghindari permusuhan antara agama yang menimbulkan terorisme atau tindakan kekerasan untuk membuat rasa tidak tenang antar individu. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan arti pentingnya hidup bersama. Sesungguhnya manusia di dunia ini tidak bisa hidup sendiri karena diperlukannya tolong-menolong. Ibaratkan sebuah lidi, ketika kita menyapu, apabila kita menggunakan satu lidi itu sangat terasa lama, berat. Dan apabila kita menggunakan kumpulan lidi yang diikat dengan persatuan, ketika itu kita akan menyapu atau membersihkan dedaunan itu dengan mudah, dengan cepat. Itulah ibarat manusia hidup tolong-menolong. Mungkin sekian ulasan dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.